Apa itu skoliosis? Skoliosis adalah kelainan pada tulang belakang, di mana tulang belakang ini membengkok ke samping dan sudutnya lebih dari 10 derajat. Banyak sekali orang tua yang datang ke rumah sakit ortopedi dan merasa terkejut ya, kecolongan kok anaknya tahu-tahu skoliosis ya. Nah, jadi salah satu penyebab dari skoliosis tidak diketahui ya. Jadi namanya idiopatik. Nah, itu pasien yang paling banyak datang ke rumah sakit ortopedi. Dan umur yang paling sering datang atau terkena skoliosis idiopatik ini sekitar umur 10 sampai 15 tahun. Nah, kenapa orang tua merasa terkejut? Karena pada umur-umur itu anak sudah jarang sekali perlu dibantu oleh orang tuanya. Mereka biasanya sudah mandiri dan ketahuannya secara kebetulan. Jadi bagaimana kita mengenali skoliosis? Salah satunya dengan namanya tes Adam Forward Bending. Nanti akan ada gambarnya di sini. Jadi sangat mudah. Putra-putri Bapak Ibu bisa diminta membungkuk. Kemudian kita intip dari belakang apakah punggungnya rata atau ada tonjolan ya, atau ada punuknya. Nah, dari situ kita bisa mencurigai apakah memang ada skoliosis. Atau kalau anaknya sambil berdiri, kita bisa lihat apakah bahunya sama tinggi, kemudian sela di antara pinggang dengan siku apakah sama kanan dengan kiri, atau juga pinggulnya simetris atau tidak. Kalau melihat dari punggung, kita bisa lihat apakah tonjolan tulang belikatnya simetris. Atau kalau anaknya agak gemuk, kita bisa lihat apakah lipatan lemaknya simetris. Ya. Jadi untuk apa kita mengenali skoliosis lebih dini? Karena makin cepat dikenali akan bisa ditangani tanpa operasi. Nah, jadi kita memang harus sedini mungkin, jangan sampai jatuh ke dalam kriteria operasi. Jadi kapan mesti dioperasi? Kalau sudutnya lebih dari 45 derajat. Jadi sebetulnya apa sih akibat dari skoliosis ya? Yang pertama ada gangguan psikologis, biasanya anaknya merasa berbeda dengan temannya ya. Kok saya miring gitu, saya bengkok. Nah, itu sangat mempengaruhi pergaulan ya, merasa berbeda. Kemudian yang kedua akan mengganggu secara fisik. Yang paling sering lekas capek ya bila duduk, padahal kan anak-anak kebanyakan aktivitasnya duduk sekarang ya, apalagi dengan sekolah daring ya. Nah, yang kedua, bila sudutnya cukup besar lebih dari 60 derajat, biasanya akan mudah sesak dan lelah bila beraktivitas. Nah, jadi tentu saja kita harus mencegahnya supaya tidak jatuh ke dalam kriteria operasi. Kemudian bagaimana penanganannya? Tentu saja kita harus menyesuaikan dengan yang pertama besarnya sudut, yang kedua kita harus lihat tingkat kematangan tulang anak. Jadi bisa saja si A ini sudutnya 30, si B sudutnya 30, tetapi yang satu umurnya 10 tahun, yang satu umurnya 16 tahun, itu penanganannya akan berbeda. Nah, kami di Rumah Sakit Ortopedi memiliki aplikasi yang sangat mudah untuk digunakan, namanya aplikasi ASIAP. Ayo deteksi yang punggungnya bengkok. Nanti tinggal diakses di sini ASIAP, bisa diisi apakah memang ada ciri-ciri yang menunjukkan ke arah skoliosis. Bila memang ada, bisa membawa putra-putri, Bapak Ibu ke rumah sakit, tentu saja yang memiliki fasilitas. Ada ahlinya ya, dokter spesialis ortopedi atau kedokteran fisik dan rehabilitasi, dan juga ada fasilitas untuk ronsen yang bisa memotret dari atas sampai ke bawah punggungnya full ya, dan itu tidak semua rumah sakit memiliki. Jadi jangan khawatir kalau kelihatan kok pundaknya nggak simetris ya.
bisa nanti cek lagi dengan aplikasi, atau silahkan bisa datang ke rumah sakit terdekat yang memiliki fasilitas seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Terima kasih, salam sehat.